Ini saya mengulang kembali. Jadi di poin pertama, jadi apakah kita bisa menyimpulkan bahwa ada asosiasi di antara variabel-variabel ini, di antara variabel pertama yaitu apakah si anak tersebut menggunakan lampu redup, lampu jauh, lampu redup atau lampu terang atau tidak pakai lampu sama sekali, dengan variabel kedua yaitu apakah dia tuh mengalami rabun jauh atau tidak ya. Dan terlihat dari data terlihat ada ya. Jadi ini jawabannya ada asosiasi. Dan yang kedua, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa intensitas dari lampu menyebabkan kemungkinan rabun jauh ya. Jadi intensitas lampu itu menyebabkan ini. Nah, ini belum tentu ya. Nah, nanti akan kita bahas kenapa ini jawabannya belum tentu. Nah, tapi alasan yang pertama kenapa ini belum tentu ada hubungan sebab akibat di antara variabel 1 dan variabel 2 ini, yaitu karena keberadaan variabel confounding. Nah, di sini saya akan menunjukkan kepada Anda satu variabel confounding di antara di dalam studi kasus ini. Nah, salah satu contoh variabel confounding di dalam studi kasus ini yaitu adalah penglihatan orang tua ya. Nah, siapa tahu penglihatan orang tua ini tuh yang menjadi sebab dari semuanya ya. Jadi bukanlah intensitas lampu yang menyebabkan rabun jauh, peluang terjadinya rabun jauh, tapi adalah si penglihatan orang tua gitu ya. Jadi penglihatan orang tua itu berpengaruh terhadap penglihatan anaknya ya. Nah, jadi kalau orang tuanya mengalami rabun jauh, kemungkinan besar ya si anaknya juga mengalami rabun jauh ya. Kemudian ketika si orang tua itu penglihatannya kurang, kemungkinan besar dia akan memakai lampu ya. Jadi lampu yang digunakan jadi dipengaruhi oleh ini gitu. Jadi ketika penglihatannya kurang, pasti dia akan menggunakan lampu lebih terang. Tapi kalau penglihatannya itu baik, lampu gelap pun tidak masalah buat dia gitu. Nah, jadi jangan-jangan ada suatu variabel yang mempengaruhi uh, variabel yang tadi kita catat gitu. Jadi bukan yang terjadi itu bukan ini menyebabkan ini, bukan, tapi ini yang menyebabkan ini gitu. Nah, ini adalah contoh variabel confounding. Jadi variabel pembingung yang dimana keberadaan variabel confounding ini kita tidak menyebabkan kita tidak bisa menyimpulkan antara ini satu menyebabkan dua yang merupakan pertanyaan penelitian kita dari awalnya ya. Jadi kita awalnya kan ingin menyelidiki apakah lampu yang digunakan itu mempengaruhi penglihatan suatu anak. Tapi ternyata tidak bisa karena ada variabel confounding yang belum kita catat. Nah, semoga studi kasus ini cukup jelas kenapa kita bisa menyimpulkan asosiasi, tapi kenapa kita belum bisa menyimpulkan hubungan sebab akibat ya. Nah, untuk menyelidiki kapan kita bisa menarik kesimpulan sebab akibat di antara dua variabel, di sini kita harus belajar dua buah studi ya, dua buah studi penelitian atau dua buah metodologi penelitian. Yang pertama itu adalah observational study dan yang kedua itu adalah experimental study ya. Nah ya, saya akan bahas yang pertama dulu. Jadi, observational study itu adalah suatu studi pengamatan di mana si peneliti itu dapat datanya itu tanpa berperan penuh. Ya. Jadi, tanpa berperan penuh. Jadi, si peneliti itu tidak punya kuasa akan data yang dia dapatkan. Ya, mungkin definisi kurang terlalu jelas, tapi abis ini akan ada contoh, semoga menjadi lebih jelas ya. Nah, kemudian studi yang kedua, tipe studi yang kedua itu adalah experimental study, di mana dalam studi ini si peneliti itu punya peran penuh, ya, punya peran penuh dalam pengambilan data yang dilakukan. Jadi dia yang menentukan si anak ini ada di grup ini, si anak ini ada di grup mana gitu ya. Jadi dia punya peranan penuh terhadap objek yang dia teliti. Sementara kalau observational studi, ya data yang dia dapatkan ya data apa adanya. Tapi kalau experimental studi itu data yang dia desain sendiri, gitu ya. Nah, salah satu alasan kenapa ada observational studi dan ada experimental studi, tujuannya itu karena untuk menghilangkan faktor confounding yang tadi gitu. Jadi kita ingin menghilangkan confounding variable gitu. Nah, kalau confounding variable itu bisa dihilangkan, maka kita bisa menyimpulkan hubungan sebab akibat.
Nah, untuk studi kasus yang tadi yang dilakukan oleh si Quinn pada tahun 1999 mengenai hubungan antara intensitas lampu tidur dengan kemungkinan dia menderita, si anak tersebut menderita rabun jauh. Nah, itu adalah sebuah observational study ya. Karena si peneliti dia hanya melakukan interview ya, dan kemudian dia mendapatkan data. Nah, dia tidak punya peran apa-apa dalam data tersebut gitu. Dia tidak mengatur, oh, anak ini harus tidur di lampu jauh. Oh, anak yang kan ada 472 anak tadi. Nah, jadi anak pertama gitu ya, tidur dengan lampu redup gitu. Anak kedua tidur dengan lampu malam gitu, atau tidak pakai lampu sama sekali. Anak ketiga tidur dengan lampu terang gitu. Setelah itu dia tes yang mana yang mengalami rabun jauh, yang mana yang mengalami normal gitu. Nah, dia tidak punya kuasa untuk hal ini. Jadi dia hanya mendapatkan data ya apa adanya. Ya, semoga cukup jelas ya apa bedanya observational study dengan experimental study. Nah, abis ini ada studi kasus yang kedua. Nah, di studi kasus yang kedua ini adalah sebuah experimental study di mana si peneliti itu punya kuasa penuh dalam menentukan sebuah objek itu ada ditaruh di grup yang mana gitu ya. Salah satu ciri khas dari studi eksperimen atau experimental study adalah terjadinya ini adalah random assignment. Ya. Nah, random assignment itu adalah sebuah assignment itu adalah penugasan ya, atau pemisahan lah, pemisahan. Jadi intinya itu adalah untuk membuat sebuah grup sehingga misalkan ada dua grup ya, untuk membuat sebuah grup ada dua grup. Nah, sementara kedua grup itu tuh sama percis gitu. Jadi kalau kita ingin bikin dua grup, nah kedua grup itu kita usahakan sama percis gitu. Mulai dari jenis kelaminnya, jadi yang di grup satu apa laki-laki perempuan, sama di grup kedua laki-laki perempuannya tuh kurang lebih sama proporsinya gitu. Kemudian rata-rata umurnya tuh sama nih di grup 1 sama grup 2 gitu. Nah, yang membedakan grup 1 dan grup 2 itu cuma satu, yaitu adalah yang menentukan variabel eksplanatorinya gitu. Nah, kalau di kasus tadi si rabun jauh sama intensitas lampu tidur, ya kita ingin membuat 3 grup nih, ya. 3 grup. Grup pertama itu adalah grup yang tidur dengan tanpa lampu ya. Lampu. Grup kedua itu yang tidur dengan lampu redup. Nah, grup ketiga itu yang tidur dengan lampu terang. Nah, tapi kita usahakan karakteristik yang ada di setiap grup ini tuh sama semua gitu. Jadi kalau bisa jumlahnya sama misalkan. Misalkan ini kalau 472 kita bagi 3 ya kurang lebih jumlahnya itu 160-an semua. Kalau bisa. Nah, kemudian terus supaya tidak ada confounding parent eyesight atau penglihatan orang tua, berarti di setiap grup ini parent eyesight-nya tuh kurang lebih sama gitu. Jadi di grup ini yang parent eyesight-nya lemah ada 20%, nah di grup ini juga harus sekitar 20%, di grup ini juga harus sekitar 20% gitu. Nah, intinya kita ingin menghilangkan semua variable confounding sehingga di setiap grup itu yang beda itu cuma ininya doang. Nah, jika ini bisa terjadi, maka kita bisa menyimpulkan sebab akibat. Ya. Nah, bagaimana cara supaya ini semua tuh bisa terjadi? Yaitu adalah dengan melakukan random assignment. Ya, jadi setiap anak kita random masuk ke grup ini atau masuk ke grup ini atau masuk ke grup ini, kita random gitu. Jadi tanpa ada pengaruh dari luar gitu. Jadi kita random. Namun kadang ini tuh tidak bisa terjadi ya, studi eksperimen tuh yang bisa terjadi itu adalah studi observasional.